Warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Suara Pati ya. Masih bersama Risa di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 di obrolan pagi Suara Pati ya. Tentunya di 87.6 Suara Pati, radionya orang Pati. Oke pendengar, pemerintah baru saja menerbitkan PP nomor 20 tahun 2026 yang membawa sejumlah perubahan penting terkait pajak UMKM. Banyak pertanyaan yang muncul nih di masyarakat ya. Apakah tarif pajaknya berubah? Siapa saja yang masih bisa menggunakan tarif final 0,5%? Dan bagaimana dampak terhadap perkembangan usaha? Serta apakah aturan baru ini justru membuka peluang agar UMKM naik kelas? Untuk menjawab semuanya ya, di studio bareng Risa ini telah hadir penyuluh pajak dari KPP Pratama Pati. Ada Mbak Ajeng Mustika Arumsari dan Kak Laksita Putri Kusuma Wardani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan bagi para pelaku UMKM, wirausaha muda maupun masyarakat yang sedang merintis usaha. Pada tema hari ini ada omset pajak dan peluang usaha, kupas tuntas PP 20 tahun 2026. Langsung aja ya Ibu Ajeng dan Mbak Laksita ya, sebenarnya apa yang melatar belakangi lahirnya PP nomor 20 tahun 2026? Ya mungkin Mbak Tata ya. Ya. Oke, untuk kenapa sih kok tiba-tiba pemerintah ini mengeluarkan PP 20 gitu Iya. di tahun ini Iya. 2026? Karena mungkin sebagian besar Bapak Ibu pendengar Suara Pati sudah tahu sebelumnya mengenai PP 55 nah, yang dikeluarkan di tahun 2022. Nah, PP 20 ini menggantikan gitu. Berarti untuk ketentuannya dan juga peraturan yang sebelumnya diatur di PP 55 ini diatur lagi dengan beberapa perubahan yang tentunya tadi sudah sempat disebut sama Mbak Risa. Ada siapa sih yang memanfaatkan fasilitas tarifnya, kemudian tarifnya seperti apa, itu ada aturan terbarunya di PP 20 ini. Oke. Jadi sebagai penyempurnaan kebijakan perpajakan UMKM ya. Oke, itu ya pendengar ya. Terus apakah tarif pajak UMKM itu mengalami perubahan, Kak? Untuk tarifnya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Untuk tarifnya tetap sama, ada di 0,5% dari omset atau peredaran brutonya. Jadi penghasilan kotornya berapa, kemudian langsung dikalikan dengan tarifnya 0,5. Jadi yang berubah sebenarnya mungkin nanti subjeknya atau siapa sih yang boleh memakai tarif ini. Oke, itu ya pendengar ya. Terus kan itu banyak pelaku usaha yang mengenal 4,8 miliar itu. Nah, arti dari angka tersebut tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa dijelaskan kayak misal dari angka 4,8 miliar itu apa arti dari angka tersebut? Iya, betul. Terima kasih Mbak Risa. Iya. Jadi mungkin pendengar setia sebagai UMKM bertanya-tanya dengan adanya PP 20 ini, sama nggak sih batasan omsetnya gitu ya? Yeah. Karena memang di media sosial itu kita dengar-dengar bahwa semakin dipersulit nih UMKM, tarifnya juga naik, kemudian batasan omsetnya pun berbeda seperti itu. Dan itu semua tidak benar. Jadi memang 4,8 miliar itu adalah angka batasan omsetnya yang bisa menggunakan fasilitas UMKM Mbak Risa. Jadi masih tetap sama. Tahun kemarin pun ketika sebelum berlaku PP 20 ini batasannya kan 4,8 ya Mbak. Iya. Di PP 20 pun sama, masih sama. Jadi ketika wajib pajak masih mencapai batas omset 1 tahunnya atau peredaran usaha kotornya, brutonya 4,8 miliar 1 tahun, maka masih berhak menggunakan fasilitas UMKM, tarif UMKM 0,5%. Jadi itu Mbak Lisa, intinya 4,8 itu batasan omsetnya, dimana masih tetap sama dengan aturan yang sebelumnya.
Tapi kadang yang membuat kontrak dari masyarakat sendiri itu karena apanya ya? Karena masih kurang paham dikiranya kita naiknya tidak seperti tahun yang 2022 itu ya. Iya, dengan adanya tadi kan disampaikan Mbak Tama, tarifnya sama nih. Iya. Untuk orang pribadi bahkan tidak ada batasannya, Mbak. Kalau dulu kan ada batasannya, orang pribadi yang bisa memanfaatkan fasilitas UMKM adalah 7 tahun. Cuma dikasih waktu 7 tahun nih, Mbak, untuk menggunakan fasilitas tarif UMKM 0,5%. Setelah itu, maka silakan menggunakan tarif umum. Nah, mungkin para UMKM berpikiran ketika tarifnya kemudian dibuat tanpa batas, bisa jadi omsetnya pun berubah. Ternyata tidak, masih tetap sama dengan batasan 4,8 miliar 1 tahun. Iya gitu ya. Jadi dalam untuk masyarakat UMKM di Kabupaten Pati ini perlu diketahui itu tadi ya, untuk omsetnya itu masih sama dan kenaikannya sama. Nah, ada informasi bahwa sekarang perhitungan omset itu menjadi lebih ketat itu. Bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, Mbak Risa, Iya. sebenarnya bukan diperketat nih. Tadi mungkin sudah disampaikan Mbak Tata juga terkait latar belakangnya kenapa sih kok diterbitkan PP 20. Iya. Karena memang pemerintah sebenarnya dalam bentuk dukungan kepada UMKM pengen fokus nih, mana sih yang berhak dapat tarif UMKM. Jadi nggak semua masyarakat, nggak semua wajib pajak bisa menggunakan fasilitas tarif UMKM ini. Jadi benar-benar ya mungkin lebih difokuskan sih ya Mbak ya, bukan kok diperketat ya, tapi lebih difokuskan kepada yang benar-benar berhak menerima fasilitas tersebut. Contohnya apa? Tentunya UMKM, karena memang pemerintah kan sangat mendukung sekali UMKM di Indonesia seperti itu ya Mbak. Salah satu dukungannya adalah di bidang perpajakan, di mana tarifnya untuk orang pribadi, UMKM orang pribadi 0,5% tanpa batasan, tanpa batasan waktu. Tanpa batasan waktu itu ya. Perbedaannya jadi kalau dulu ada batasnya 7 tahun. Betul. Kalau ini malah nggak ada batasannya ya. Jadi malah lebih enak ya untuk UMKM yang masih merintis juga. Betul, karena memang ya fokusnya itu tadi dengan asas keadilan berkelanjutan untuk mendukung UMKM di Indonesia seperti itu. Oke, untuk misal ini ada omset dari suami istri yang menjalankan kewajiban pajak terpisah ya, serta omset dari perseroan perorangan yang dimiliki, itu diperhitungannya gimana? Oh iya, nah ini mungkin juga yang diatur juga ya Mbak. Kalau dulu kan masih belum diatur nih Mbak, untuk penghitungan ketika wajib pajak suami istri gabung ataupun terpisah, ataupun bagi orang pribadi yang mempunyai beberapa usaha cabang seperti itu kan masih belum diatur. Nah di PP 20 ini diatur. Yang pertama tentunya untuk perorangan, usaha perorangan ya Mbak, atau PT perorangan kan itu banyak ya Mbak ya, wajib pajak yang mendaftar PT perorangan. Nah itu seperti apa? Untuk penggabungannya, untuk menentukan dia mendapatkan fasilitas UMKM tadi, dapat nggak nih fasilitasnya, itu adalah dengan menggabungkan seluruh omsetnya. Untuk menentukan aja, tapi nanti ketika menghitung ya tetap per NPWP sendiri seperti itu. Untuk menentukan katakanlah misalnya ada 5 ya Mbak ya, masing-masing omsetnya 1M nih, dikumpulkan kan semuanya diakumulasi 5M ya, artinya kan lebih dari 4,8, maka tidak berhak menggunakan tarif UMKM. Harus menggunakan tarif umum. Untuk menentukan itu aja sih Mbak, untuk menentukan dasar omsetnya itu bisa digunakan untuk tarif umum tarif UMKM atau tidak, seperti itu. Jadi misal kalau terpisah itu masih bisa ikut UMKM atau tetap ini diperketat dalam bentuk tadi di suami istri ya, yang suami istri. Yang kedua untuk suami istri seperti apa pun sama. Jadi ketika suami istri punya usaha sendiri-sendirinya berbeda. Untuk menentukan boleh nggak nih pakai tarif UMKM, kita gabungkan dulu. Kita akumulasi, ketika digabungkan lebih dari 4,8, maka tidak boleh menggunakan tarif UMKM. Meskipun beda itu ya, betul, meskipun terpisah ya. Penghitungannya sendiri-sendiri, tapi ketika untuk menentukan boleh tidaknya menggunakan tarif UMKM dengan cara menggabungkan, mengakumulasi seluruh omset dalam 1 bulan. 1 tahun.
Berarti nggak bisa dimanipulasi itu ya. Jadi Lebih memang diperketat ya. terkait PP 20 ini memang intinya pemerintah ya tadi Mbak fokus benar-benar siapa nih yang benar-benar boleh Boleh, ya, menggunakan. betul. Karena bisa jadi ketika nanti misalnya tidak ada ketentuan seperti ini, bisa dong bikin terpisah Iya. aja. Untuk suami istri atau mungkin anaknya sudah dewasa ya. Biar nggak mencapai omset yang Iya. 4,8. Iya, itu kan mungkin yang ditakutkan ada orang yang berpikiran wah kan tembusnya 4,8, suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri. Tambahnya Bisa banyak. aja. Tapi untuk sekarang ini dari KPP digabungin, dicari tahu dulu gitu ya. Apakah Nanti ini dituangkan dalam SPT tahunan, Mbak. Oh, ada Di ya. SPT tahunan kan kelihatan ya. Mm-mm. Ketika digabung antara omset suami, omset istri Istri. ataupun anak misalnya, Iya. ketika digabung benar nggak di bawah Gitu ya. 4,8? Kalau iya berarti kan boleh menggunakan tarif UMKM. UMKM. Betul. Oke, pendengar setia Suara Pati ya. Jadi tetap di 4,8 miliar. Jadi nggak mungkin ada orang-orang nanti yang harusnya nggak dapat di UMKM malah Betul. dapat di UMKM. Iya. Jadi tetap kalau kita omsetnya lebih dari 4,8 M tetap masuknya di umum ya sekarang karena lebih diperketat lagi dengan adanya PP nomor 20 tahun 2026 ini. Oke. Nah, ini banyak yang ditanyakan masyarakat ya, siapa saja yang masih bisa menggunakan tarif 0,5%. Berdasarkan PP tahun 2026, fasilitas PPh final UMKM ini diberikan kepada orang-orang yang wajib pajak pribadi. Ada Ada- sih sebenarnya. ada tiga ya? Jadi wajib pajak orang pribadi tadi yang Heeh. udah sempat disinggung sama Mbak Ajeng, terus nanti PT perseorangan, Iya. nah, sama satu lagi koperasi. Oh, koperasi Ya, juga. Koperasi bisa dipakai tarif UMKM yang 0,5. Untuk selama omsetnya itu nggak melebihi 4,8 miliar betul. ya. Dengan batasan yang tadi nggak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Oke, kalau dengan CV atau PT biasa juga bisa ikut UMKM. Nah, ini bedanya ya. Ha. Untuk yang PP sebelumnya, yang PP 55 tahun 2022 itu memang untuk CV dan PT Mm-mm. itu boleh pakai tarif UMKM 0,5 dengan batasan waktu. Jadi kalau dulu CV itu boleh memanfaatkan selama 4 tahun. Mm-mm. Kemudian yang PT boleh memanfaatkan selama 3 tahun. Nah, Hmm. dengan terbit aturan yang baru ini, CV dan PT udah nggak bisa lagi nih. Waduh. Gitu. Jadi ikutnya udah umum ya. Iya betul, ikutnya udah tarif umum untuk CV Meskipun dan PT. CV itu baru masih merintis juga udah nggak bisa ikut UMKM. Iya, sudah tidak bisa. Tapi juga menguntungkan juga untuk yang UMKM benar-benar ya. Jadinya mereka kan ada kesempatan untuk Ya lebih berkembang ya Heeh. usahanya. untuk CV juga. Ini yang baru-baru merintis ini juga mesti pada itu nggak ada yang kayak komplain atau gimana nggak Kak? Sebenarnya Sejauh gini ini. sih, kalau komplain kebetulan nggak ada juga. Nggak ada Nggak juga ada. ya. Karena kan perhitungannya memang beda ya. Heeh. Untuk CV PT mereka kan diwajibkan membuat laporan keuangan. Heeh. Nah, nanti dari laporan keuangannya itu menuangkan penghasilannya selama 1 tahun ini berapa, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun berapa. Mm-mm. Tarifnya memang mungkin kelihatannya lebih besar daripada tarif yang UMKM, Iya. tapi kan menghitungnya dasarnya itu berbeda. Kalau UMKM ini pendapatan kotor. Heeh. Nah, kalau yang untuk CV CV, dan PT PT. dengan tarif umum itu laba bersihnya. Oh. Jadi meskipun kelihatannya tarifnya kok besar banget nih Ha, gitu ha, kan, ha. mungkin ada perasaan, Iya. saya juga baru baru nih, CV buka baru CV gitu baru nih, kan. masa tarifnya sebesar ini gitu. Ha, ha. Tapi kan dasarnya beda. Iya betul Kak. Oke ya itu tadi. Masih banyak juga ada kekhawatiran bahwa ketika pelaku usaha keluar dari skema pajak final ya, beban pajaknya otomatis lebih besar. Benarkah itu? Apakah benar apa enggak sih? Kalau untuk beban pajaknya sebenarnya nggak bisa langsung dikatakan benar. Benar Langsung atau besar, tidak? ha. Ya, besar atau Karena enggak? tadi seperti yang udah saya sempat singgung dikit,
menerbitkan untuk CV dan PT yang sudah tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan tarif 0,5%, itu kan dia memperhitungkan biaya yang sudah dikeluarkan. Kalau misalkan ternyata saya baru nih buka CV-nya, kegiatan juga belum jalan, tapi udah ada pembelian untuk mungkin barang modal atau apa, itu kan biayanya mungkin bisa saja lebih besar ya daripada pendapatan yang dia hasilkan. Itu bisa saja dia tidak kena pajak karena mungkin masih rugi di tahun pertama. Gitu. Karena kalau rugi kan ya masa mau dipajakin ya. Betul. Berarti tetap harus laporan dan dari KPP juga memperhitungkan dulu ya, enggak asal-asal aja sesuai kalau misal CV tersebut rugi atau tidaknya. Betul. Oke ya. Itu apakah untuk yang perseorangan juga berlaku seperti itu? Misal pajak dari perseorangan nih UMKM, dia juga masih rugi nih. Oh iya, berlaku juga ya. Jadi kalau misalkan memang apalagi usaha ya, kalau usaha kemudian mungkin ada kan nggak mungkin flat untuk seperti kita pegawai betul, yang didapatkan per bulan. Mereka kalau misalkan di bulan ini ternyata turun nih pendapatan saya, berarti pajak yang dibayarkan juga tidak sebesar bulan-bulan ketika mereka penghasilannya lebih besar. Artinya pelaku usaha juga perlu mulai tertib di pembukuan ya, nggak boleh malah misal nih Kak, kan misal ada orang yang lagi rugi tapi dia takut nih untuk laporan ke pajak. Kadang itu ada nggak sih orang-orang seperti itu? Apakah ada atau kalau enggak? Pengalaman kami sih ada. Pernah ada ya kayak gitu ya? Sebisa mungkin sih kalau memang langsung bertatap muka, langsung datang ke helpdesk, ketemu sama saya atau Mbak Ajeng, kami jelaskan memang kalau memang kondisinya rugi atau sedang turun pendapatannya, ya laporkan saja sesuai dengan keadaan. Gitu. Jadi kami pun nggak langsung serta-merta Bapak penghasilannya kan tahun lalu sekian, masa bayar pajaknya turun, nggak gitu juga. Betul. Nah, mungkin kan untuk masyarakat Kabupaten Pati mungkin ada yang bingung nih Kak, gimana ya kok turun, terus dia malah nggak ke kantor pajak, kan itu malah keliru ya, meskipun nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Di sana bilang aja mau bertemu siapa Kak, misal dia ingin konsultasi kayak gitu. Kalau konsultasi bisa ambil antrian loket A, nanti ketemu saya atau Mbak Ajeng atau teman-teman penyuluh lain yang tugas di helpdesk. Oke, itu aja. Jadi nggak usah takut lah nggak usah takut. Malah kayak itu, kadang kan orang-orang itu malah takut. Kadang aku pernah tuh, wah aku telat nih, nggak mau lah ke sana, aku takut gitu. Jadi ya padahal nggak masalah, asalkan kita ngobrol kekurangannya ini gitu betul. ya. Nanti kan bisa dicari ya solusinya seperti apa, atau mungkin karena kurang paham nanti bisa dijelaskan harusnya seperti ini. Iya betul. Oke, untuk Mbak Ajeng ini ya, bagaimana PP nomor 20 tahun 2026 ini bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha? Iya. Sesuai latar belakangnya juga mungkin ya Mbak ya, kemudian tujuan dari diterbitkannya PP 20 ini kan memang asas keadilan, kesederhanaan, dan tentunya mendukung UMKM. Iya. Pasti ketika PP ini diterbitkan pun akan berdampak ke usahanya UMKM gitu kan. Iya. Ya, salah satunya itu tadi Mbak, karena dengan adanya kesederhanaan administrasi tadi, diharapkan wajib pajak UMKM orang pribadi itu menjadi lebih mudah. Nggak perlu pusing-pusing mikir, oh nanti aku harus bikin pembukuan yang terlalu ribet dan sebagainya seperti itu. Karena ketika wajib pajak yang terdaftar terakhir misalnya paling cepat 2018 ya Mbak Tata ya, sesuai PP 55 kan artinya 7 tahunnya kan di 2025 kemarin Mbak, habis tuh. Iya, habis tuh mereka sudah tidak punya kesempatan untuk menggunakan tarif final lagi. Artinya apa? Mereka harus membuat pembukuan yang tentunya mohon maaf tidak semua wajib pajak paham bagaimana sih membuat pembukuan yang benar, bagaimana membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, bagaimana membuat neraca. Bahkan bisa jadi wajib pajak UMKM itu nggak paham apa sih akuntansi, apa sih neraca, apa sih seperti itu ya Mbak. Iya. Nah, tentunya dengan adanya PP 20 ini
dengan kesederhanaan administrasi tadi, nggak perlu nih mikir itu, cukup membuat pencatatan yang dibuat lebih sederhana seperti itu ya. Kemudian untuk menentukan omsetnya, berapa sih omsetnya, benar nggak? Tidak lebih dari 4,8 miliar. Kemudian untuk menentukan berapa sih yang harus saya bayar, oh omset saya di bulan ini misalnya 10 juta, berarti saya kalikan 0,5%. Berapa sih pajak yang harus saya bayarkan, kan lebih sederhana. Tentunya dengan adanya PP20 ini lebih sederhana menghitungnya dengan tarif final yang pasti ya Mbak ya. Tentunya tidak akan berubah-ubah karena tidak ada batasannya tadi. Wajib pajak lebih mudah menggunakan, lebih mudah menghitung, seperti itu diharapkan akan meningkatkan usaha wajib pajak UMKM seperti itu. Betul banget loh. Jadi memudahkan masyarakat juga ya sekarang ya. Jadi nggak perlulah, mungkin juga banyak orang yang malas karena pembukuan itu. Soalnya itu memang kayaknya kan kalau orang awam susah bikinnya, nggak tahu. Apalagi kalau yang PP yang dulu itu 7 tahun aja ya. Jadi misal udah 7 tahun habis pasti ribet lagi ngurusnya dari pembukuan. Oke, Kak Mbak Ajeng dan Mbak Tata ya. Ini mungkin pendengar mau ada yang bertanya-tanya. Risa buka dulu sesi pertanyaannya. Pendengar setia Suara Pati kalau mau bertanya, Risa tunggu ya. Bisa kirim SMS atau WA di 081390575555. Juga bisa telepon di 0295381716. Tetap di 87.6 Suara Pati, radionya orang Pati. Sampai bertemu nanti ya. Kembali lagi di 87.6 Suara Pati, radionya orang Pati ya. Kembali lagi sama Risa di obrolan pagi-pagi bareng ada Mbak Ajeng dan Mbak Tata. Oke, ini udah ada pertanyaan yang masuk ya, Mbak Ajeng dan Mbak Tata. Dari Mas Theo Magelang. Halo Takso, ini Theo dari Magelang. Mau tanya nih, dalam PP 20 2026, omset suami dan istri digabung untuk menentukan batasan 4,8 M. Bagaimana teknis perhitungannya jika suami istri memiliki usaha berbeda namun menggunakan NPWP yang sama atau terpisah? Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Theo dari Magelang, Mas, jauh sekali ya Mbak Risa ya. Ternyata sampai ke sana ya. Jadi gini Mas Theo, tadi sudah kita singgung di awal terkait NPWP suami istri yang punya usaha untuk menentukan boleh nggak nih pakai tarif UMKM ini. Nah itu tentunya digabung Mas Theo. Jadi atas omset keduanya, suami dan istrinya, meskipun usahanya berbeda, omsetnya digabung untuk menentukan boleh nggak nih menggunakan tarif umum. Misalnya omset suaminya 1M, omset istrinya 3M, misalnya gitu ya, 4M tuh dalam 1 tahun, maka masih di bawah 4,8, maka boleh menggunakan tarif UMKM 0,5%, seperti itu. Tapi ketika nanti misalnya suami istri ini usahanya berbeda, tapi ternyata NPWP-nya terpisah sendiri-sendiri, pun sama, kita gabungan dulu nih omsetnya. Misalnya di atas suaminya 3M, istrinya 3M, 6M nih, lebih dari 4,8, artinya tidak boleh menggunakan fasilitas tarif UMKM. Maka silakan menggunakan tarif umum. Tetapi nanti ketika untuk menghitung SPT-nya, masing-masing dihitung sendiri di SPT-nya, bukan digabung seperti itu. Kalau digabung artinya double dong. Gitu ya. Betul. Jadi menggabungkan omset tadi hanya untuk menentukan boleh nggak nih pakai tarif fasilitas UMKM seperti itu Mas Theo. Oke, itu ya Mas Theo dari Magelang, mungkin bisa membantu untuk dari pertanyaannya tadi dari Mbak Ajeng. Oke, selanjutnya nih Mbak, ada Mas Fabian dari Kudus tapi dia di Pati. Mengapa pemerintah merasa perlu melakukan penyempurnaan kebijakan pajak untuk UMKM? Apakah keluar dari skema pajak final itu berarti pajak yang dibayar otomatis
itu lebih besar atau lebih kecil ya. Iya. Terus mengapa dalam sistem perpajakan umum pajak kok tidak dihitung dari omset kotor? Terima kasih Mbak Risa. Ya. Oke, mungkin Mbak Tata atau Mbak Ajeng ya bisa menjelaskan. Iya baik. Terima kasih Mas Fabian ya. Dari Mas Fabian ya. Oke. Sepertinya sudah disampaikan juga sih tadi di awal nih Mbak. Iya. Kenapa sih kok harus ada PP 20 ini? Tentunya sebenarnya ini menjawab keresahan semua masyarakat. Sepertinya seperti itu Mbak Isa. Karena memang dengan adanya PP 55 yang berakhir 7 tahun, 5 tahun dan 4 tahun di 2025 kemarin, Iya. wajib pajak itu bertanya-tanya, ini beneran nggak sih ada perpanjangan? Karena memang isu-isu di luar sana bahwa ada perpanjangan penggunaan tarif UMKM. Seperti itu ya Mbak Yeah. Risa. Bahkan mungkin Mbak Risa ataupun Mas Fabian ataupun pendengar setia Suara Pati lainnya pasti juga istilahnya mendengarkan kemarin statement bahwa tarif UMKM diperpanjang. Tapi mana nih regulasinya kan belum Iya, keluar. iya, Nah, betul. ini sebenarnya menjawab dari keresahan kita semua terkait PP 55 tahun 2022. Yang pertama itu Mbak Risa. Kemudian ternyata sesuai latar belakangnya tadi memberikan kesederhanaan administrasi nih. Tentunya bagi UMKM diberikan kemudahan agar tidak perlu pusing-pusing memikirkan laporan keuangan yang tentunya tidak semua wajib pajak UMKM itu paham apa itu akuntansi kan gitu ya Iya, Mbak Risa, betul, ya, betul, seperti betul, itu. betul. Kemudian yang menjadi pertanyaan Mas Fabian tadi, ketika nanti menggunakan sudah tidak bisa menggunakan tarif final, apakah menjadi lebih besar nih? Iya, Gitu ya betul. Mbak Risa ya. Belum tentu. Karena mungkin kalau kita melihatnya tarif UMKM itu berapa sih? 0,5% dari omset, kan gitu ya Mbak Risa. Tetapi tarif umum 22%. Sebenarnya tarif umum itu 22% ya Mbak, Iya. untuk usahawan. Kok besar sekali? Tetapi pengalinya tentunya dasar pengenaan pajaknya adalah labanya, laba bersihnya, penghasilan bersihnya, penghasilan netonya. Tentunya setiap wajib pajak usaha beda-beda nih Mbak, labanya ada yang mungkin memang besar, ada yang mungkin yang lebih sedikit atau mungkin rugi. Iya, Kan iya. seperti itu. Ketika rugi otomatis tidak ada pajak yang dibayar. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ketika menggunakan tarif umum dengan tarif yang lebih besar dari tarif UMKM, apakah pajaknya lebih besar? Belum tentu. Karena memang tergantung dari penghasilan atau laba atau penghasilan neto wajib pajak masing-masing. Seperti itu Mas Fabian. Oke ya, mungkin bisa untuk Mas Fabian dari pertanyaan tadi. Jadi pajak itu bukan sekadar kewajiban ya, tetapi juga bagian dari proses pengembangan usaha. Oke, ketika usaha berkembang, akses terhadap pembiayaan, kerjasama bisnis, atau peluang pasar juga semakin terbuka ya. Karena administrasi baik itu termasuk kepatuhan pajak menjadi salah satu modal penting untuk usaha itu tumbuh ya. Jadi malah jangan takut untuk membayar pajak. Nah, apakah omset 500 juta pertama itu masih bebas pajak untuk UMKM orang pribadi, Kak? Kalau untuk omset yang 500 juta, batasan 500 juta itu masih berlaku ya untuk orang pribadi aja. Jadi ini khusus untuk orang pribadi pelaku UMKM. Jadi ketika setelah dihitung dalam 1 tahun ternyata omsetnya belum mencapai 500, nggak ada pajak yang harus dibayar nih Mbak Risa. Cukup laporan SPT tahunan aja 1 tahun sekali. Lah. Lebih enak lagi kan? Iya, gitu. betul. Jadi semisal masih belum 500 juta gitu, masih nggak usah ya? Nggak usah bayar pajak tapi tetap lapor SPT tahunan. Oke. Jadi nanti di SPT tahunan itu ada kolom khusus untuk mencantumkan berapa sih penghasilannya per bulannya. Ketika dijumlahin selama 1 tahun ternyata baru 480 nih gitu. Nanti nggak ada pajaknya. Oke. Oke ya Mbak, terima kasih Mbak Tata ya sudah menjawab nih. Oke ya, ini tadi sesi pertanyaan dari Mas Theo dan Mas Fabian. Terima kasih karena sudah bergabung di obrolan pagi-pagi ini bersama Mbak Tata dan Mbak Ajeng. Nah ini Kak, untuk UMKM itu kan dari orang pribadi, semisal dia setahunnya itu
kan 500 juta pertama tadi ya untuk wajib pajak dari orang pribadi. Nah, tapi itu semisal ada UMKM yang masih kecil, dia belum capai 500 juta dalam setahunnya ya, itu cuma diperlukan pelaporan aja. Betul. Jadi semisal dia usahanya UMKM-nya ini masih kecil Kak, misal jualan jajan gitu ya, itu kan dia wajib pajak, dia harus ke kantor pajak. Jadi nggak perlu takut gitu ya untuk mendaftarkan UMKM-nya di kantor pajak. Benar. Jadi apalagi sekarang NPWP itu kan sudah menggunakan NIK ya. Iya, NIK. Jadi lebih gampang lagi nih untuk pengurusannya, tinggal mengaktifkan saja NIK-nya, diaktifasi, sudah menjadi NPWP. Kemudian nanti kalau misalkan ada keperluan mungkin di bank atau di mana, pasti akan dimintain nih NPWP-nya mana Pak, NPWP-nya mana Bu. Kalau misal sudah punya NPWP, silahkan melaporkan kewajiban perpajakannya, yaitu salah satunya lapor SPT tahunan. Semisal ini ada UMKM baru ya Kak ya, ini mau daftar pajak. Nah, apa aja sih yang perlu disiapin dari mereka-mereka ini yang mau merintis bangun UMKM? Kalau untuk mungkin mendaftar NPWP gitu ya? ya. Betul. Mendaftar NPWP sekarang mudah banget Mbak, cuman cukup menyediakan KTP sama kakak aja, sama diri sendiri. Mungkin nanti bisa dandan dulu kali ya kalau yang ibu-ibu, karena nanti ada fotonya untuk verifikasi wajah. Itu aja, cuman mengisi identitas, nama, nik, kemudian alamatnya di mana, kerjaannya apa, usahanya apa. Oke, jadi bisa langsung ke kantor pajak aja. Ke kantor, bisa lewat online juga di laman cortex.djp.pajak.go.id. Oke, itu untuk yang muda-muda mungkin gampang ngaksesnya di online. Betul. Tapi kadang biasanya kalau udah sepuh-sepuh itu agak susah ya. Mending ke kantor aja Mbak, biar diurusin sama pegawai-pegawainya. Betul, yang penting nanti ada nomor kakaknya sama KTP, cukup nanti kami bantu untuk pendaftaran NPWP. Oke, betul. Untuk kadangan di kantor pajak itu kalau pegawainya sekarang lebih cepat ya Mbak ya, sangat cepat banget. Bikin NPWP aja nggak perlu nunggu lama-lama loh sekarang, bisa langsung. Tapi kadang kan orang-orang nih kalau di rumah mungkin karena sinyal jelek udah putus asa dulu nih, aduh lama pol ini, nggak perlu lah kayak gitu kan. Padahal kalau di kantor juga misal males lah bikin sendiri, di kantor aja tinggal bawa KTP kakak udah ya, tinggal nunggu aja itu. Nggak sampai 5 menit ya Mbak bikin NPWP. Betul, sekarang cepet banget ya. Cepet banget sekarang itu. Karena fasilitas-fasilitas dari pemerintah juga lebih berkembang sekarang ya. Apalagi juga dengan adanya PP nomor 20 2026 ini, UMKM juga bisa lebih berkembang, udah dimudahkan sama pemerintah, jadi nggak perlu kayak bikin-bikin pembukuan dari awal lagi ya, nggak perlu 7 tahun pembukuan, 4 tahun pembukuan, tapi sekarang udah dilihat dari omsetnya 4,8 miliar aja itu. Oke ya Mbak ya, Mbak Ajeng dan Mbak Tata, luar biasa sekali pembahasan kita di hari ini. Pendengar setia Radio Suara Pati, ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan ya Mbak ya, dari tarif PPh final UMKM tetap 0,5%. Terus batas omset tetap di 4,8 miliar per tahunnya. Fasilitas pajak UMKM kini lebih tepat sasaran dan lebih mudah, sederhana ya. Dan pemerintah juga lebih ketat dalam memilah untuk siapa yang berhak mendapatkan UMKM. Pelaku usaha didorong untuk memperkuat pembukuan dan tata kelola agar siap naik kelas. Oke, mungkin ada kesimpulan dari Mbak Ajeng untuk masyarakat di Kabupaten Pati ini untuk tambahan untuk closing ya. Siap Mbak Risa. Jadi untuk pendengar setia Suara Pati, kita coba resume ya Mbak Tata ya, dari apa yang kita bahas di pagi hari ini. Yang pertama tentunya tidak perlu khawatir, semua wajib-wajib UMKM nih yang mungkin mendengar juga, benar nggak tarifnya naik? Tidak. Yang jelas tarifnya tetap sama 0,5%, pun
ketika sudah mencapai 500 juta omsetnya dalam 1 tahun. Di bawah itu sudah tidak perlu memikirkan harus lapor nih, maaf harus bayar nih, seperti itu. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika wajib pajak UMKM punya NPWP yang aktif, maka tetap wajib lapor. Tentunya sebagai bentuk pertanggungjawaban ya Mbak Risa ya, bahwa wajib pajak punya NPWP, tanggung jawab nih kepada negara, ini loh pajak saya sekian, tidak dikenakan pajak karena memang masih di bawah omset sesuai ketentuan, seperti itu yang perlu diingat. Kemudian batasan omsetnya pun masih sama 4,8 itu tadi. Kemudian untuk wajib pajak tadi belum kita sampaikan Mbak Risa. Jadi boleh. Seperti apa nih misalnya kalau wajib pajak yang kemarin menggunakan tarif untuk CV, PT, BUMDes, kemudian apa ya misalnya yang mereka mempunyai waktu menggunakan fasilitas UMKM 4 tahun, 3 tahun seperti itu. Seperti apa dengan adanya PP 20 tahun 2026 ini? Maka silahkan dilanjut. Misalnya nih Mbak Risa, PT CV kan udah nggak boleh pakai tarif UMKM. CV terdaftar di tahun 2025, punya waktu 4 tahun nih. Dengan adanya PP 2026, apakah sudah tidak boleh berarti 2026? Tidak, silahkan dilanjutkan sampai istilahnya apa ya Mbak? Dilanjutkan jatahnya, jatah fasilitas 4 tahun ini. Jadi 2025, 26, 27, 28 sampai 2028 silahkan menggunakan tarif UMKM selama tentunya memenuhi kriteria omset 4,8 miliar. Itu ya. Tapi untuk wajib pajak yang terdaftar baru setelah PP 20, CV atau PT sudah mengikuti ketentuan yang ini, tidak boleh pakai tarif UMKM. Seperti itu Mbak Risa, mungkin yang kita resum dari pembahasan kita pagi hari ini. PP 20 tahun 2026. Oke, terima kasih kepada narasumber hari ini yang sangat luar biasa, dan Mbak Ajeng dan Mbak Tata ya, sangat informatif banget untuk masyarakat. Mungkin ini yang mendengarkan ini jadi lebih mempertanggungjawabkan UMKM-nya untuk ke negara ya, mungkin untuk bayar pajak. Jadi ini lebih dimudahkan ya, jadi nggak usah takut, nggak usah pikiran nanti gimana kalau pajaknya besar, karena dari kantor pajak sendiri juga akan meresum dulu ya, nggak angger ini harus gini, iya nggak harus. Jadi bisa dikonsultasikan, mungkin bisa cari informasi, jangan langsung malah takut dulu, takut bayar pajak itu jangan ya pendengar ya. Untuk penjelasan yang sangat bermanfaat pagi hari ini, terima kasih sekali lagi Mbak Tata dan Mbak Ajeng ya. Dan Risa juga pamit undur diri dari ruang dengar pendengar setia Suara Pati dari obrolan pagi hari ini. Terima kasih kebersamaannya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.